Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan selalu diskusi dan kita akan sama-sama menyaksikan berbagai macam fenomena tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio seorang speakerpreneur Coach Doni The Kaiser. Kenapa menyambut saya harus begitu? Nggak serius ini. Karena pasti kalau yelina itu pasti lebih kencang lagi biasanya kalau kayak gitu. Saya baru ingat, lupa. Ya udah diulang ditanya. Iya, apa kabar Coach Doni? Kabar baik. Wah, apa kali ini yel-yelnya? Tuh kan? Artinya apa tuh? Harus ada arti kan kali ini? Artinya harus mengaum dengan percaya diri. Wah. Biar bisnisnya makin tokcer. Wah, kok bisa sesuai banget dengan tema kita kali ini ya? Apa tema kita kali ini? Tema kita kali ini sesuatu tentang mengaum. Mengaum? Iya. Sesuai. Sesuai. Jadi tentang ketakutan dan trauma. Atau trauma. Okay. Jadi kebanyakan orang kan selalu bilang begini, apalagi anak-anak generasi alpha, ya. Nah, itu pasti sering banget. Bukan. Generasi Z juga udah dimulai tuh. Jadi kalau dikit-dikit ada masalah, dia bilang apa? Saya trauma. Saya butuh healing. Butuh healing. Di sini mental toksik. Ya. Wajar. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di dalam bisnis, wajar nggak sih seseorang itu kalau ketika bisnisnya mereka gagal, maka mereka takut untuk berbisnis, ataupun mereka punya pengalaman orang tua mereka gagal di dalam bisnis dan akhirnya mereka trauma untuk bisa memulai bisnis. Nah, gimana menurut dari Coach Doni? Ini sebenarnya ilmunya Coach Roni yang bisa jawab. Tapi menurut perspektif saya, bisa saja ada trauma seseorang yang dia alami sendiri, kemudian dia tidak ingin mengulanginya, karena mungkin dampaknya sangat signifikan pada kehidupan pribadi dia. Atau yang kedua, pengalaman orang tuanya. Dia melihat bagaimana orang tuanya dulu, kehidupannya itu berubah, yang dia rasakan juga seperti apa, akhirnya dia merasa, saya tidak mau menjalankan apa yang dijalankan orang tua saya. Bisa jadi. Kan itu informasi yang kemudian terekam di kepalanya kan. Tapi lebih banyak yang ditemuin sama Coach Doni yang mana? Dari perubahan orang tuanya yang bukan apa-apa menjadi apa-apa sekarang, atau yang dulunya apa-apa menjadi tidak siapa-siapa? Ya, itu yang kedua, lebih banyak. Traumatik itu disebabkan karena yang tadinya apa-apa menjadi tidak apa-apa, atau siapa menjadi bukan siapa-siapa. Nah, ini jadi ada dua konsep ya, Coach ya. Jadi kalau memang yang pertama itu jadi orang takut, akhirnya tidak mau menjadi bergerak. Ada orang yang kedua disebut mempunyai namanya dendam positif. Nah, dendam positif gara-gara itu dia gara-gara itu makin jadi ya. Ya, termasuk dulu orang tua saya gitu ya, ketika sudah tua dong orang tuanya. Namanya tua ya. Karena orang saya muda. Sebagai orang muda. Om, tolong nih anaknya nih. Oh, bukan Om, tante. Ini tolong anaknya nih. Jadi dulu waktu lagi nggak punya, kan merantau ya, orang tua saya merantau ke Jakarta, dan ketika di Jakarta pasti tinggal sama saudara. Biasa kan begitu kan. Betul. Ya. Dan ketika tinggal sama saudara, dan biasa kalau saya merantau nggak punya saudara. Aduh, Cia. Tinggalnya di rusun loh dulu saya. Waduh, cucian. Udah kering diangkat. Iya. Jadi waktu lagi karena namanya anak rantauan ya, pasti kan orang yang di Jakarta lebih punya uang gitu kan. Ya. Jadi ketika waktu zaman dulu katanya dia punya tape. Nah, masih ingat ya tape ya, player ya. Ada kaset katanya dulu dia cerita. Kaset itu buat membersihin sepatu. Kaset. Jadi waktu itu dia dengerin lagu kan. Pas waktu lagi dengerin lagu, dia mau minjem, maksudnya. Minjem kasetnya apa tape-nya? Nggak, minjem tape-nya. Dia mau beli kaset, dia mau minjem. Boleh nggak pinjem? Nggak boleh. Kamu usaha sendiri dong, masa gitu aja nggak punya duit? Emang kan nggak punya. Nah, jadi semenjak dari barang situ, mewah loh waktu itu. Iya. Ya kan? Tape, TV, ya kan? Akhirnya dia bertekad, dia menjadi guru tari, terima jahitan, dan macam-macam lah usahanya. Oh, ini nyokap nih ceritanya. Iya, terima jahitan. Akhirnya dia sampai beli yang jauh lebih mahal daripada tape yang dipunya dari saudaranya. Yang double bukan? Iya, kompo. Yang bassnya oke banget. Iya. Nah, akhirnya malah tape-nya dipinjem. Tapi sama saudara. Iya, pinjam sama saudara. Dan itu yang membuat akhirnya, kok gitu saya mendingan usaha lah jadi secara pribadi. Karena memang kan dulu orang tua kami, orang tuanya dari orang tua saya itu dari desa. Ya kan, dari desa, dan disuruh keluar, dan ya tidak sanggup lah untuk membiayai. Makanya kan anak-anaknya itu disuruh keluar dari desa supaya hidupnya berubah gitu loh. Dan ketika apalagi dipicu dengan saudara yang memaki, rasanya nggak enak banget loh. Iya. Betul. Dan tapi itu jadi dendam ya, dendam positif ya.
Dan saya pun dulu juga pernah mengalami hal yang serupa. Apa? Dimaki? Iya, jadi ketika waktu itu ada saudara yang jauh lebih berhasil dan dia bilang, masa gitu aja nggak bisa, masa cuma segitu aja, waduh. Itu membuat sakit hati dan sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang loh. Iya, saudaranya masih ada? Masih ada. Ya, bagaimana kondisi saudaranya sekarang? Ya, saya nggak usah ceritakan lah ya. Intinya saya merasa hidup saya bisa jadi jauh lebih baik karena itu. Karena gitu ada kan. dendam positif tadi. Karena ada dendam positif. Jadi kadang-kadang namanya dendam itu tidak harus sesuatu yang negatif sifatnya. Ya. Nah, jadi tapi kita harus lihat dulu. Ini saya jadi terpancing untuk menceritakan sebuah kisah. Terpancing atau ada ikannya atau gimana? Ya, nih? saya mau ceritakan ikannya. Oke, gimana tuh? Jadi once upon a time, pada suatu ketika. Ini menarik sekali ya, karena dalam beberapa hal saya menemukan ada orang-orang yang menjadikan pengalaman masa lalu itu jadi dua hal nih, Coach Roni. Yang pertama, sebagai alasan dia gagal. Yang kedua, sebagai alasan untuk sukses. Contoh, ada seorang ayah yang suka mabuk-mabukan. Kemudian hidupnya gagal lah ya. Dia punya dua anak cowok. Anak yang pertama itu persis plek keteplek mengikuti jejak ayahnya, yaitu tukang mabok, tukang judi, ya kan? Kemudian failed lah hidupnya. Nah, ketika dia ditanya, kenapa kamu seperti ini? Jawaban dia apa? Saya lihat bapak saya. Nah, tetapi anak yang kedua, Coach, sama pertanyaannya. Anak yang kedua ini sukses, ya kan? Dia bisa membangun bisnisnya, dia bisa berkeluarga, dia bisa hidup bahagia. Ditanya sama orang, kenapa kamu bisa begini? Jawabannya sama, saya lihat bapak saya. Jadi satu orang tua bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya dan bisa menjadi contoh. Yang pertama, dia jadikan bapaknya sebagai alasan kegagalannya. Lah bapak saya aja tukang mabuk dan judi. Apalagi ya kan ya, dia. makanya gue kayak begini. Ngikut. Yang kedua, anak yang kedua, dia bilang, saya lihat bapak saya tukang mabuk dan judi, saya nggak mau seperti dia. Saya harus memutus mata rantai itu. Itu dia ceritanya. Itu dia. Cerita luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Oh iya. Jadi kayak apa ya? Nah, tapi sebelum jauh kita pengen melihat dulu dari KBBI. Apa sih arti kata takut? Jadi supaya jangan sampai salah kaprah. Yuk, mari kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana ya. Yang kedua, takwa. Mungkin ini tidak cocok ya. Yang ketiga, tidak berani menderita dan sebagainya. Yang keempat, gelisah ataupun khawatir. Nah, kebanyakan ini kita menggunakan adalah yang keempat, gelisah dan khawatir. Berarti kalau namanya gelisah dan khawatir, dia ada timbul sesuatu ketakutan yang lebih lagi dong. Nah, berarti ada namanya trauma. Bener nggak trauma? Yuk, mari kita lihat dulu. Daripada pada layar di belakang saya ini. Ya, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal. Nah, jadi kalau misalnya Anda masih normal-normal aja, jangan bilang trauma. Gitu loh ya. Ini yang tidak normal. Yang kedua, luka pada tubuh atau fisik. Nah, itu disebut dengan namanya trauma. Ya, biasa dipakai oleh dunia medis. Iya, jadi kita pakai yang pertama. Jadi di dalam segmen pertama ini kita ingin menyampaikan kepada para pemirsa, jangan setiap kali menggunakan kata-kata Anda takut, tapi menggunakan kata-kata trauma. Karena trauma itu ada menimbulkan suatu perilaku yang tidak normal. Gitu. Kayak saya dari tadi pengen ngopi terus. Trauma nggak sih? Wah, berarti artinya kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Benar. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi mengenai topik kita kali ini, yaitu antara takut ataupun juga dengan trauma. Sebelum kita bahas tentang takut dan trauma, yuk kita sama-sama saksikan pendapat dan pernyataan masyarakat berikut ini. Saya Dewa. Pertanyaannya adalah, apakah takut itu wajar untuk orang yang baru memulai bisnis? Atau memang itu wajib ada di semua pebisnis? Nama saya Bernard Pasaribu. Saya mau bertanya nih, dari mana saya tahu bahwa saya bukan hanya takut, tapi sudah sampai taraf trauma? Halo, saya Rina. Saya ingin bertanya, bagaimana bisa menghilangkan ketakutan tersebut dengan cara sederhana? Oke,
Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Coach ya, yang harus Coach Doni jawab dan saya perhatikan. Wah. Berarti saya tidak mau menjawab dong. Curang ya. Oke, yang pertama, apakah takut itu wajar untuk orang yang baru memulai bisnis atau itu memang wajib untuk semua pebisnis? Wajar. Ya. Wajar. Tapi Kalau wajib dia- nggak? Iya. Nah, wajar dan wajib nih beda nih. Saya pisahkan dulu. Yang pertama wajar. Karena kalau dia tidak takut malah bahaya. Nah, tetapi yang kedua, wajib itu dalam artian takut yang wajib itu adalah untuk melakukan persiapan. Jadi kalau dia takut wajar, tapi kalau dia asal aja, nah itu bahaya. Iya, nah, jadikan itu sebagai sebuah ketakutan untuk melakukan persiapan. Jadi Iya, nanti iya. tidak asal serampangan ketika ingin memulai sebuah bisnis. Iya, iya. Ini ada salah satu cerita juga nih, Coach. Dan ini real terjadi sama kawan saya yang pebisnis juga. Jadi pas waktu lagi pertama kali memulai bisnis pasti takut. Semua orang pasti takut, ya kan? Iya, iya. Takut apa sih? Udah keluarin modal ya. Jadi Ya. Ada yang nggak takut. Oh, apa tuh? Karena jalanin bisnis orang tuanya. Iya benar, Generasi karena udah kedua. jalan ya. Iya, udah Ini jalan. generasi pertama lah kita sebut ya, Iya. foundernya. Jadi ketika memulai pertama, wah ngumpulin biasa dari mana, Coach? Kan biasa belum punya uang banyak. Betul. Dari mana? Dari orang tua, Iya. kadang dari mana. Kan sama orang tua tuh enak atau nggak enak, Coach? Minjem duit sama orang tua untuk usaha. Kalau saya sih nggak enak. Kenapa? Nggak enaknya? Saya belum pernah malah. Nah. Saya nggak minjem, saya minta. Beda itu. Biasa kalau sama orang tua itu ditagih mulu, ya kan? Itu yang nggak enaknya. Jadi ketika dia menggunakan sesuatu, apalagi kalau misalnya orang tuanya bilang, ini duit hasil usaha saya selama beberapa tahun. Tolong kamu gunakan baik-baik dan jangan sampai hilang. Iya. Ya namanya bisnis siapa yang bisa pastiin gitu loh, Coach ya. Bisa hilang, bisa lebih. Iya, baliknya, ya. jadi makanya waktu lagi pertama kali dia mau berbisnis, ketika dia lagi mau usaha, dipakainya itu betul-betul dengan hati-hati. Jadi semua dihitung dulu, ketika dia mau jualan dia pastikan dulu ada pembelinya atau kayak gimana. Jadi betul-betul memang dia usahakan dengan sangat berhati-hati. Tetapi ketika dia sudah mulai berbisnis dan akhirnya bisnis dia maju, ya, dan mulai nih ciri-ciri dari orang udah punya duit yang berlebih nih, Coach, ya kan? Dibalikin duit dari orang tuanya, apa yang terjadi? Punya duit lebih nih, ya kan? Oh bisnis, oh ternyata bisnis tidak seseram itu kok. Masuk bisnis lain lagi, bisnis yang kayaknya di sebelah teman kayaknya enak nih. Jadi kayak gimana? Ikut bisnisnya, jatuh bisnisnya. Masuk lagi bisnis yang lain, jatuh ya. Karena kenapa? Insting bisnisnya menjadi tumpul. Karena kenapa? Karena dia terlanjur mengatakan bahwa bisnis itu ya biasa aja seperti permainan. Salah atau tidak? Tidak salah. Tetapi memang ketakutan itu wajib untuk dijaga supaya apa? Sadar. Jangan sampai Anda punya uang tapi masa sih daripada Anda sumbangin itu sia-sia, Anda jadi rugi atau kayak gimana, lebih baik Anda sumbangkan ke yayasan atau ke panti sosial, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda berbisnis, wajar hukumnya kalau Anda memelihara namanya ketakutan. Ya. Maka ketika saya menjadi seorang hipnoterapis, Coach, saya selalu bilang seperti ini. Ketika dia misalkan, oh Banyak saya... ya ternyata profesinya ya. Oh iya, iya. Hipnoterapi, Iya. apa Tukang business pijat. maximizer, ya coach ya kan. Iya. Jadi saya ada satu pengalaman begini. Jadi ada orang yang takut untuk misalkan pergi terbang naik pesawat. Ya betul. Ya, Ada saya kenal orang seperti itu. Oh, ada? Dia dari Jawa ke Sumatera lewat darat. Jadi kalau orang bisa sampai dalam waktu 1,5 jam, 2 jam, dia bisa 2 hari. Oh, lewat dari darat out gitu-gitu. Ya kan dari Jawa kan ke mana? Ke penyeberangan lama ya kan. itu loh. Naik ferry baru dari Lampung. Iya. Oke, terus orangnya tidak mau mencari penyembuhan di sana. Enggak, karena dia tokoh agama. Oke, saya nggak mau komen lah ya. Nggak berani ya. Nah, jadi waktu itu minta, oh saya ingin diterapi supaya saya bisa naik pesawat. Saya tanya, selama ini naik pesawat nggak? Pesawat apa? Pesawat terbang atau pesawat TV? Pesawat terbang, ya kan? Naik pesawat. Tapi apa yang dilakukan supaya dia naik pesawat? Oh, jadi ketika saya naik pesawat, karena saya takut, saya masuk naik pesawat, saya pakai seatbelt-nya, dan kemudian saya tidur. Apakah ini akan membebani ketika dia misalkan ke tempat kota selanjutnya? Oh, enggak. Cuma pas waktu itu saya nggak berani ngeliat doang aja. Ganggu aktivitas nggak? Enggak. Buat apa? Gitu kan. Buat apa kamu menghilangkan sesuatu, kamu bayar untuk sesuatu yang kamu tidur, kamu nikmati nggak? Saya nikmati. Nah, karena biasanya saya susah tidur. Ya. Tapi dengan itu, ya buat apa? Ya, tidur aja lah ya. Tidur aja. Jadi ada beberapa Saya hal. kok kayak gitu ya. Kalau naik pesawat baru duduk langsung tidur saya. Dan saya gampang tidur. Itu pelor. Iya, betul. Nempel langsung molor ya. Saya kalau naik pesawat itu selalu minta di jendela, tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena biar tidur. Kalau di gang itu kan orang kalau mau ke toilet ngelewatin kita kan, Jadi kita berdiri ini ya, lagi. nggak nyaman ya, jadinya kena ketahuan senggol. ya kelasnya ekonomi. Nah,
itu. Jadi pemirsa tidak harus semuanya itu diselesaikan. Jadi kadang-kadang ketakutan itu wajib kita pelihara juga kok. Untuk kita bisa ada sense of awareness-nya itu jadi bertambah. Oke, yang kedua. Setuju. Dari mana saya tahu bahwa saya bukan hanya takut tapi sudah sampai taraf trauma? Ya, kalau sampai menimbulkan perubahan dalam sikap, perilaku, cara berpikir, bahkan ketemu orang, ya kan? Nah, itu berarti saya udah trauma. Nah, Ya, saya kan trauma nih ketemu Coach Roni nih. Nanti ditagih, yel-yelnya apa nih? Yel-yel makanya saya ketakutan, saya melakukan persiapan. Makanya ketakutan yang dipelihara. Nah, itu Iya dia. kan? Jadi kalau misalnya ada waktu itu pernah ada ini pasti Anda pernah nonton lah film ini. Dan ini kita nggak apa-apa bahas ya, karena ini di luar negeri kok Film aktornya. Home Alone. Oh, Home Alone. Masih Macaulay Culkin. Nah, Macaulay Culkin. Bacanya susah ya. Iya, Macaulay Culkin. Iya. Nah, jadi Macaulay Culkin ini ketika dia sudah menjadi dewasa, dia tidak berani keluar rumah. Nah, tidak berani keluar rumah. Ya, kita tahu lah ya, kalau artis ketemu dengan orang seperti apa sih? Iya. Ya, nggak usah artis di luar negeri lah. Artis kita sendiri di Indonesia, pas waktu lagi ketemu orang, ada yang dicubitin sama Iya. Oh, pantas saya suka merasa dicubit-cubit ya. Mama gitu ya. Oh, masa sih? Yang di rumah kali. Enggak, mama itu pikir saya itu spring bed. Empuk ya. Iya. Nah, jadi ketika pas waktu lagi itu dia takut sampai akhirnya tidak berani. Padahal keluar rumah adalah salah satu bagian orang untuk bersosialisasi. Iya, iya. Jadi ini adalah sesuatu perilaku yang tidak normal. Nah, Trauma ya. Trauma. Akhirnya dia nggak keluar rumah. Iya, contoh ada orang bilang saya takut ular, atau dia trauma ular. Nah, kita lihat lagi nih di sini ya, takut atau trauma. Misalnya takut ular atau trauma ular. Kalau misalnya Coach Doni takut nggak sama ular? Takut. Kenapa takutnya? Karena, Ular apa yang takutnya nih? Ular naga panjangnya. Saya belum pernah ketemu ular sih. Hah? Belum pernah ketemu ular? Iya, jadi kena informasi yang di kepala saya ular menakutkan, jadi saya takut. Lebih, oh ya, oke. Saya belum pernah ketemu. Kalau lihat di mana di zoo, kebun binatang atau ya tempat-tempat hewan itu ya pernah. Iya. Kan ular tuh ada dua ya. Ada ular yang kita takut karena bisanya, ada ular yang takut karena dililit ya, kayak ular piton gitu kan. Atau ular apa? Sanca ya, yang dengan bisa ya. Kan? Tapi saya nggak takut sama penari ular. Malah disukai dari ular ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda takut sama ular, misalnya kan gini, ada ular di depan Anda dan Anda takut untuk mendekatinya. Karena apa? Alasannya adalah ular itu bisa menggigit. Ya, saya ajak ngomong baik-baik ularnya. Dek, Jangan ya, Dek. Nah, karena kita tidak bisa berbahasa ular dan kita tidak mengerti perilaku ular, Ular juga nggak ngerti bahasa ular juga tidak mengerti kita, maka ketika takut itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi coba bayangkan, ada orang, dan ini memang teman istri saya, ya, melihat gambar ular, dan dia langsung teriak, bisa dilempar itu buku. Gambar aja ya. Gambar saja. Ketakutan yang tidak ada dasarnya. Apakah gambar ular bisa menggigit dia? Apakah orang bisa mati? Tidak. Traumanya yang membuat Itu itu. disebut dengan namanya trauma. Bahkan ada satu survei di Amerika, public speaking itu ada hal yang menakutkan. Yes. Lebih takut daripada digigit sama ular. Nah, itulah yang disebut dengan namanya trauma. Oke, jadi Coach, kalau misalnya bagaimana cara orang untuk mengatasi ketakutannya, walaupun dia tidak harus pergi ke psikolog atau ke hipnoterapis. Wah, nanti Coach Roni nggak laku dong. Iya, nggak apa-apa. Kan saya udah pindah itu pekerjaan. Oke. Bolehlah dikasih tips-tipsnya. Nanti ada di tips bagian yang belakang lainnya. ada, tapi ini ada beberapa strategi untuk mengatasi ketakutan dari aspek komunikasi. Tanya dong, ada berapa Coach? Ada berapa nih? Ada 3. Wah, tahu. sesuai intuisi. Jadi yang pertama yaitu buat catatan atau konsep. Ya, jadi dalam hal kita ingin menghadapi orang lain atau berbicara atau presentasi atau berkomunikasi, itu selalu buat catatan. Jadi apakah saya harus membuat proposal? Ya enggak juga. Iya. Ya kan? Misalnya kita mau ketemu, saya mau ketemu sama Coach Roni nih nanti hari ini misalnya mau membahas tentang prospek bisnis, saya pasti membuat catatan. Iya. Intinya saya mau bahas apa saja saya tulis. Iya, preparation is the key. Yes. Jadi apakah saya tulis di sebuah notes ya kan, agenda atau di handphone saya, ponsel saya. Dan selalu setiap saya melakukan aktivitas saya membuat catatan. Karena itu menjadi guide atau panduan untuk saya biar lebih fokus. Makanya ketika kita sedang berbicara sama orang, kita meeting misalnya atau rapat dengan seseorang, kita bisa menebak berapa lama durasi kita melakukan karena ada berdasarkan jadi catatan. Yang kedua, Coach. Yang kedua, sebentar, saya harus buka catatan. Yaitu
kenali teman bicara. Oh, oke. Kenapa saya harus mengenali teman bicara? Agar saya tahu bagaimana cara menghadapi teman bicara saya dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat. Nah, ini yang disebut relate ya. Relate, ya. Karena kalau saya kemudian tidak mengenali teman bicara, nanti saya mengundang miskomunikasi, akhirnya trauma lagi. Waduh. Yang ketiga, Coach. Yang ketiga, yaitu fokus pada tujuan. Ketika kita menghadapi orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kadang-kadang kita dihantui dengan pikiran-pikiran negatif yang kita ciptakan sendiri. Aduh, kalau gagal presentasinya gimana? Aduh, kalau dia tidak suka gimana? Aduh, kalau tidak disetujui gimana? Itu kan kalau. Semua itu kalau. Ya, kita juga nggak tahu ya kan, belum kejadian juga. Artinya apa? Fokus pada tujuan kita. Ya, Iya. kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ya itu jangan dipikirkan saat itu. Nah, sudah mulai dapat pencerahan kan? Ini baru sedikit nih. Ya, sudah mulai cerah karena lampunya dan nyala terang. Nah, masih ada banyak hal lagi yang akan kita diskusikan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita atau perbincangan kita mengenai ketakutan ataupun trauma. Nah, kita masih mempunyai satu PS lagi yang harus kita jawab di sini ya. Ya, ternyata masih ada yang ketinggalan. Nah, terakhir, bagaimanakah bisa menghilangkan ketakutan tersebut dengan cara sederhana, Coach? Nah, kalau dari Coach Dodi berdasarkan dari aspek komunikasi. Ya, saya sudah kasih bocorannya yang tadi di segmen sebelumnya. Nah. Tetapi ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketakutan, yaitu dimulai dari pikiran kita. Iya. Jangan berpikir takut itu sendiri. Iya. Ya kan? Karena kalau kita sudah berpikir tentang ketakutan, maka itu yang terjadi. Contoh, kalau kita takut salah. Yang kita pikir apa? Salah. Iya. Kalau kita takut jelek presentasinya, yang kita pikir Jelek. Iya. Yang terjadi itu karena kita mengundang. Ya kan? Bahkan dalam beberapa kesempatan sebenarnya orang tidak tahu kita sedang melakukan kesalahan. Sampai kita sendiri yang menunjukkan kesalahan itu. Iya. Ups, maaf salah. Nah, kita tunjukin kan. Jadi Iya, jangan khawatir, mulai dari pikiran positif. Apakah 100% langsung kejadiannya seperti yang kita pikirkan? Belum tentu Enggak juga. Tetapi Iya. ketika kita sudah menabung, kita sudah mengundang hal positif, mudah-mudahan jalannya lebih positif. Wah. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan jalannya lebih positif ya. Tetapi ada, kalau misalnya kita secara dari nama NLP, dari kata-kata tadi dibilang ya, jangan apa Ya, gitu kan. jangan aja. Jangan takut, jangan aja itu sebenarnya adalah sesuatu kata yang di-bypass. Ya, Gitu tidak aja. diproses ya. Iya, tidak diproses oleh otak. Contoh, yang paling gampang Bagi aja. yang punya otak. Ya, berarti kalau Anda tidak punya otak, jangan-jangan otak Anda sudah jadi otak-otak. Nah, jadi kalau misalnya paling gampang, Anda dapat melihat pada anak kecil ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil lari-lari, biasanya Anda suka Ya. dengerin orang Jangan tuanya. lari-lari. Jangan lari-lari. Terus anaknya berhenti nggak? Berhenti dulu selari lagi. Iya benar, berhenti dulu. Berhenti bukan karena dia mau nurutin, karena kaget. Siapa tadi yang manggil? Oh, mamanya yang manggil. Nah, setelah habis itu jangan lari lagi. Dia senyum, lari lebih keras. Kenapa begitu? Coba Karena jangan itu termasuk salah satu kata-kata yang semua kata-kata negatif tidak akan masuk di dalam otak kita secara sadarnya ya. Jadi secara alam bawah sadarnya itu tidak bisa masuk. Iya. Ya, jadi makanya kita kalau orang bilang begini, jangan sedih ya. Pasti tambah sedih. tambah nangis ya kan. Itu saya coba karena saya ganti coach. Oke. Ya, kalau dia lari-lari, stop. Iya, berhenti. Ya, berhenti. Itu akan jauh lebih baik ya. Anda coba deh, ini sesuatu hal yang kelihatannya simple dengan pemilihan kata aja, itu akan merubah seseorang loh. Ya kan? Dan bayangkan Anda lakukan itu terhadap diri pribadi ya. Bagaimana kalau saya nanti dipermalukan sama orang lain? Coba ganti kata-katanya ya. Bagaimana kalau saya tampil lebih menarik? Maka otak Anda diperintahkan untuk memikirkan sesuatu yang berkebalikannya. Nah, kebanyakan orang takut karena dia menciptakan teater imajinasinya sendiri secara negatif. Theater of mind. Iya, dan inilah kebanyakan sumber permasalahan ketika kita menyelesaikan orang-orang yang pengidap ini jadi kayak penyakit banget ya, yang mengalami namanya trauma, terutama trauma yang berkepanjangan karena mereka mempunyai theater of mind atau
pikiran dari mereka yang ternyata banyak sekali sesuatu yang bermasalah. Nah, oke, karena Coach Doni tadi sudah menyampaikan semua tips-tipsnya, PS-nya sudah kita jawab, saatnya Eyang dan Mbah Doni berbicara. Ini seharusnya ini sesi saya. Iya. Saya akan menyampaikan quotes of the day. Pemirsa, terkait dengan topik kita. Kata-kata hari ini, ketakutan terbaik dalam komunikasi adalah takut akan ketidaksiapan dan kesalahan. Malah ketakutan terbaik ini. Gimana, Coach? Iya, jadi agar kita selalu siap dalam melakukan komunikasi atau dalam melakukan banyak hal, misalnya komunikasi bisnis, ya kan, dan seterusnya, kita harus melakukan persiapan. Karena tanpa persiapan akan mengundang kesalahan. Jadi lebih baik, saya takut nanti kalau presentasi saya jelek. Saya takut nanti kalau bisnis meeting saya tidak maksimal. Saya takut nanti kalau bisnis saya tidak berjalan sesuai rencana. Makanya ketakutan-ketakutan tadi itu akan mendorong, men-trigger kita untuk melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Itu dia. Malah jadi saya timbul banyak pertanyaan nih, Coach. Ya, kalau tapi timbul itu satu Sri aja. Mulat, Coach. Oh iya, namanya timbul ya. Nah, jadi apa sih perbedaan dari sudut pandang seorang speakerpreneur ya tentang komunikasi bisnis, perbedaan yang paling mendasar dengan komunikasi secara publik, secara umum mereka melakukan presentasi di depan. Karena komunikasi bisnis itu bisa jadi kan tidak berdiri dan mereka hanya duduk dengan ada beberapa orang ataupun one to one. Nah, itu apa sih yang paling membedakan antara komunikasi itu? Ya, soal cara, metode, atau strategi itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau komunikasi bisnis tujuannya untuk bisnis. Ya, mulai membangun bisnis, mencapai tujuan bisnis. Dan itu kan semua ujung-ujungnya adalah aktivitas bisnis. Dalam aktivitas bisnis ini juga menggunakan komunikasi. Mulai dari awal, mulai dari membangun, mulai dari menjalankan, sampai pada taraf dia kemudian transfer ke bisnisnya, ya kan? Ya, ke generasi berikutnya itu tetap komunikasi. Iya. Saya pernah mendengar dari seorang sahabat saya bahwa kalau misalnya dia komunikasi bisnis, berarti dia ketika dealing bisnis ya, dia tidak mengalami namanya suatu hambatan atau ketakutan. Jadi karena malah itu justru adalah sesuatu kepuasan bagi diri dia. Adrenalinnya terpacu. Tetapi ketika dia disuruh berbicara di depan, wah itu seperti orang yang ibaratnya wah macam-macam lah ya. Perut mules atau kayak gimana. Karena kebiasaan dia memang sejak awal sudah melakukan aktivitas bisnis. Jadi kan sama seperti kalau kita terbiasa bawa mobil balap, kemudian kita dibawa harus sepeda statis gitu kan. Gayanya kan berbeda gitu kan. Nah, kalau kita terlatih dan terbiasa untuk berkomunikasi publik di depan orang lain, ya kita akan merasa nyaman di situ. Dalam hal yang berbeda tadi, traumanya temannya Coach Roni itu, dia lebih nyaman ketika menjalankan aktivitas komunikasi bisnis. Kenapa? Betul. Ada tujuan yang ingin dia capai. Ya, ada goals-nya apa? Goals-nya ya bisnisnya dia. Jadi dia merasa lebih terpacu, ada triggernya, dan adrenalinnya merasa lebih membara gitu. Iya. Tapi ada nggak Coach ya, menemui sesuatu yang kebalikan? Dia sangat jago banget presentasi. Tapi ketika dealing bisnis, dia kayak orang gelagapan dan dia ibaratnya kayak orang takut gitu loh. Ada juga. Ada juga yang kayak gitu. Ada orang-orang yang memang tugasnya sebagai motivator. Oke. Ya kan? Motivasi kan memotivasi orang lain, tetapi ketika menjalankan apa yang dia motivasi, belum tentu juga dia bisa di situ kan. Nah, makanya ada akademisi, ada praktisi. Kita semua berbagi peran. Ya kan? Ini dia ya. Kita semua berbagi perannya di sana ya. Kalau semua diambil oleh satu orang ya nganggur juga gitu. Iya. Jadi memang ada juga orang-orang seperti itu ya. Walaupun kalau saya lihat sih, kebanyakan yang saya temui seperti sahabat saya itu. Ya, orang kenapa? Karena duduk berdua itu jauh lebih enak dibandingkan waktu lagi di depan seperti orang lagi dihukum. Ya, itu lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, soal mindset, soal pikiran. Ya, kita tidak mampu mengatur pikiran orang tentang kita. Yang bisa kita lakukan mengendalikan pikiran kita tentang orang lain. Ya, kalau kita merasa dihakimi, sedang dipelototin, ya itu yang akan terjadi, ketakutan. Tapi kalau kita merasa sedang diajak ngobrol dengan teman, kan karena one-to-one communication kan itu seperti business meeting itu kan lebih intimate kan, betul. lebih private gitu kan. Betul. Nah, itu soal mindset lagi. Bisa juga terjadi kebalikannya ketika saya mau presentasi bisnis, saya mau mengajukan investasi kepada calon investor, walaupun dia cuma satu orang,
Tapi kan saya merasa, aduh, saya sedang dikuliti nih proposal saya, sedang diprototin nih. Ya, sama juga kan, bisa deg-degan juga kan. Iya, betul. Makanya tergantung atau kembali lagi kepada pola pikir atau mindset kita. Wah, luar biasa. Jadi saya tidak sabar ingin mengeluarkan quotes Langsung. dari saya, ya. Ketakutan akan menciptakan kewaspadaan, ya. Tetapi tanpa dengan tambahan trauma akan menciptakan kehancuran, ya. Artinya, Bukan tanpa dengan tambahan trauma, tetapi dengan tambahan kelebihannya tanpanya, ya. Ya. Tetapi dengan trauma akan menciptakan kehancuran. Jadi kalau misalnya orang takut, itu pastinya dia akan menjadi seorang yang waspada. Misalkan ketika dia melakukan, misalkan untuk public speaking, maka dia akan melakukan namanya persiapan. Betul. Ya. Jadi ketika melakukan persiapan, berarti semua data, semua hal-hal yang dia sampaikan pastinya bisa divalidasi. Karena memang betul-betul sudah dipersiapkan. Tetapi orang yang lost begitu saja, tidak melakukan apa-apa, tapi plus dengan ketakutan yang sangat luar biasa, itu malah jadi memutus harapan dia menjadi seorang pembicara yang hebat, ya. Walaupun sebenarnya, Coach, ini saya pernah disampaikan begini juga, Coach. Di Indonesia, itu termasuk kategori pendengar yang paling baik, Coach. Ya kan, dibandingkan di luar negeri. kena tidur. Enggak karena tidur, tapi orang Indonesia itu mudah untuk mengampuni. Ya, Dan mudah untuk kasihan. Jadi pernah dengar nggak, Coach, ada beberapa pembicara, ya, atau yang menjadi narasumber mengatakan di depan, wah, saya jadi grogi nih di sini. Terus kemudian MC-nya berkata, ayo mari kita semangati, gitu. Iya, Gitu kan. Dibantu malah ya. Nah, malah dibantu. Didukung, Dan ya. justru malah orang jauh lebih memperhatikan dibandingkan dengan ada orang, ayo mari perhatikan saya. Nah, tapi kalau misalnya Coach Doni sendiri memandang orang-orang yang sangat-sangat percaya diri, ayo semuanya perhatikan saya akan memberikan sesuatu ini. Apa yang ada dalam pikiran Coach Doni? Ya, satu, saya tidak nyaman. Ya, yang kedua bisa jadi dia sebenarnya sedang menutupi kekurangan dia. Ah, ini Ya menarik kan? nih ya. Menutupi kekurangannya. Nah, Makanya boleh dengan diceritakan. gaya seperti itu. Ya kan ada misalnya kalau kita kerja sama orang gitu kan, punya bos kerjanya marah-marah mulu. Ya kan? Ya, Itu sebenarnya kerjaan dia tuh. memang kerjaan bos marah-marah gitu kan. Tapi kadang kan kita takut pada sesuatu yang tidak beralasan. Betul. Ya, ketika Ya, kita merasa, oh dia marah-marah mulu, tapi dia nggak memberi solusi. Sebenarnya dia sedang menutupi kekurangannya. Dia tutup dengan gaya yang lebih, apa istilahnya, dominan. Oh, oke. Nah, kalau Coach Doni melihat orang yang suka, bos nih, terutama Bos, yang marah-marah. Lebih banyak bos itu marah-marahnya kenceng ketika di belakang meja atau ketika dia tanpa meja? Kalau tanpa meja. Kalau tanpa meja, Oh, kalau dengan meja, maksudnya marahnya ya? Iya. Ya, kalau dengan meja. dengan meja. Ya, Kenapa? karena menunjukkan kekuasaan. Nah, dari sudut pandang NLP, dari sudut pandang Dan NLP, ada yang bisa dipukul. jadi seru ya, ada bunyinya. Ya, kalau ada yang bisa dipukul kan menunjukkan dia bos gitu. Iya, plus ada iramanya. Ternyata dia pemain drum. Ya, ini menarik, ini menarik. Coba, Iya. dari NLP seperti apa Dari ini sudut pandang analisanya? NLP, kenapa orang akan jauh lebih nyaman marah-marah ketika di belakang meja? Misalkan ini ada meja dan saya marah-marah di belakangnya. Orangnya ada di depan saya. Karena ketika dia berbicara, dia merasa ada sesuatu yang safe di depannya dia. Secara alam bawah sadar dia merasa safe ketika orang tersebut akan melakukan apapun terhadap diri dia. Ada penghalang. Ada penghalangnya. ada benteng, ada meja. Walaupun apa yang terjadi sama orang itu, saya ada di belakang saya aman. Sama seperti orang lagi mau perang, Coach, Iya, ya. iya, Saya iya. berada di belakang dan ada tameng di depan. Saya pasti aman dong. Nah, karena dia aman, dia bebas mengeluarkan apapun juga. Tetapi ketika dia keluar dari meja dan berada di depan, dia merasa seperti orang yang terserang, Iya, seperti orang public insecure. speaking. Insecure. Apalagi dia duduk dan langsung disaksikan sama orang, dan orang akan dengan mudah untuk bisa misalnya menghantam dia. Iya, iya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Bukan artinya mulai dari sekarang semua bos-bos mulai besok kita pesan meja. Makanya meja bos itu pasti gede. Semakin besar mejanya. Semakin pemarah bos ya. Iya, semakin menunjukkan otoritas dia Otoritas, nggak iya. mau dikalahkan. Nah, itu Iya. sebenarnya dari sudut pandang NLP. Nah, masih ada beberapa hal lagi yang akan kita diskusikan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan masih melanjutkan tentang topik kita tentang ketakutan dan juga trauma. Bagaimana ini bisa dialami oleh seorang pebisnis, wajar atau tidak, pastinya Anda sudah bisa mendapatkan jawaban-jawabannya dari semua apa yang kami sampaikan. Dan sekarang kita sudah sampai di dalam salah satu segmen yang pastinya Anda tunggu-tunggu, dan siapkan catatan Anda karena di sini
Bukan yang keluar seorang Eyang lagi, tetapi sekarang baru Coach Doni yang akan berbicara, membicarakan tentang dan membagikan tentang tips-tips komunikasi agar tidak takut dan trauma. Seperti apa, Coach? Enak ya, gelar saya banyak sekali ya. Oh iya. Tiap episode aja per segmen gelarnya beda-beda. Oh iya, ada Eyang, ada Mbak, coach, ya kan? ada Coach. Oh ya, sekarang sebagai apa? Nah, Coach dulu, Oke, Coach. sebagai coach saya punya tips komunikasi ada 3. Wah, Tanya 3. Karena ada cuma tablet 3. Lama-lama pemirsa sampai hafal ya. Iya. Yang pertama, kenali teman bicara. Dari sini saja saya menggunakan istilah teman bicara. Biasa tapi ada teman bicara yang nggak dilihat loh, Coach. No. Bukan lawan bicara. Oke. Kalau yang tidak dilihat itu nggak usah diajak ngomong. Oke. Kita ajak ngomong yang jelas aja terlihat, ya kan? Jadi- Kayak di sekarang kan yang terlihat di sebelah saya Coach Roni. Yakin nih, berarti ada orangnya yang ya? lain sih saya nggak peduli gitu. Oke. Jadi kenali teman bicara. Dari soal mindset sendiri kita menganggap orang itu teman, bukan lawan. Jadi istilah lawan bicara memang tidak salah, tetapi lebih tepat lagi kalau kita bicara mindset dan dari aspek NLP-nya Coach Roni tadi gunakan istilah teman bicara. Sehingga Iya. dari sini membuka hal yang lebih positif. Dia tidak akan menghakimi kita, dia tidak akan mencari kesalahan kita. Dia adalah teman bicara kita sehingga kita dengan mudah menyampaikan pesan kepada teman kita. Yang kedua, That's what friends are for. ya, ada Wah. lagunya That's What Friends Are For. Emang itu lagu ya? Betul. Oke. Ketahuan zamannya. Iya. Lebih tua saya. Oke. Dua, fokus pada tujuan bukan penilaian. Ya, kita nggak usah peduli apa pikiran orang tentang kita. Ketika kita punya tujuan menyampaikan pesan, hindari hal-hal negatif yang tadi dikatakan Coach Roni soal kata tidak, bukan, jangan itu kan. Nah, fokus pada tujuan, ya kan? Makanya ketika kita juga mengafirmasi diri kita, bukan dengan kata-kata negatifnya, jangan takut, jangan sampai gagal ya. Ya diganti, semoga sukses, semoga lancar, saya berani, misalnya begitu kan. Dan kita harus fokus pada tujuan kita melakukan pembicaraan dengan orang itu seperti apa. Saya ingin mendapatkan dukungan finansial dari investor. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Saya ingin meningkatkan aktivitas sales atau marketing saya. Nah, itu tujuan saya. Sehingga ketika kita fokus pada tujuan, yang kita lihat di sono, wah, ada yang ingin saya capai. Kenapa seorang pelari itu dia bisa menjuarai maraton? Kenapa tuh? Karena dia Atau fokus sama garis finishnya. Garis finish. Iya, Sementara iya, ketika dia berlari di arena balap, ya kan, penonton kan pasti suaranya lebih keras. Oh iya betul. Ya kan? Bahkan betul. banyak di antara penonton itu seperti menjadi seorang pelari yang profesional. Iya, Ya. iya. Kiri dikit, kanan dikit, agak Iya. kencengan gitu kan. Awas. Terus dia berhenti, stop, yang kiri yang mana? Yang mana? Kiri atau kiriku? Ya kan? Iya. Akhirnya dia gagal. Tetapi Iya, ketika iya. dia tidak mendengarkan kiri kanan, yang dia lihat hanya garis finish, dia fokus ke tujuannya, dia bisa sampai ke tujuannya sesuai dengan yang dia inginkan. Oh, tapi sebelum lanjut nih, Coach, Ya. dari tipsnya. Lagi semangat nih? Iya, Enggak, jangan. belum. Karena saya penasaran, kalau tadi dibilang fokus pada tujuan, bukan penilaian. Lah kalau misalnya orang presentasi, tujuannya untuk ujian akhir, kan dia untuk penilaian, Coach. Ya itu bonusnya. Kok dibikin masalah? Kan memang tujuannya itu kan lulus. Iya, kan penilaian itu artinya. Ya, iya juga sih. Iya. Fokusnya nilai, Ya. tujuannya nilai bagus. Ya, Ya. suka-suka kolah. Oke, ketiga. Yang ketiga ini penting. Latih pernapasan. Oh, kan orang udah bisa nafas. Ya, tapi untuk mengurangi ketakutan apalagi trauma, itu bisa dengan teknik pelatihan pernafasan. Napasnya kayak gimana? Nafas Ya sebenarnya kan naga. nafas itu kan inhale, exhale kan? Iya. Makanya ketika orang itu untuk mengurangi nervous atau grogi, dia bisa dengan melatih pernafasan. Tarik Ada polanya? nafas, ada. Oh, Tarik, ada. ya kan, tahan, lepas. Iya. Ya, kalau ada hitungannya misalnya tarik dalam hitungan 10 hitungan, Iya. ya kan? Lalu? Kok 10, 5. Panjang bener 10 itu 5 kan. sampai 7 misalnya. Oke. Saya 1, 2, 3, 4, tarik, ya kan? Tariknya pakai hidung, ya kan? Tahan, ya, selama 10 hitungan, ya bukan 10 Panjang. menit. Ya, banyak. Latih dong. Makanya latih Oke. kan. Iya, iya. Lepaskan, rilis sampai sekosong-kosongnya. Oh, oke. Nah, itu aja terus dilatih pelan-pelan, tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Nah, dengan melatih pernapasan, mudah-mudahan mengurangi ketakutan, grogi, bahkan bisa mengikis trauma yang ada pada diri Anda. Wah, ini sama kayak latihan pernafasan pada saat kontraksi ya.
Pada ibu-ibu ya. Betul. Makanya kenapa orang merasa nyaman ketika, maaf ya, ini contoh saja, dia butuh rokok. Oh. Ya, langsung pikirannya merasa terbuka. Saya cari inspirasi dulu, sebat-sebat dulu. Sebenarnya bukan soal rokoknya. Tahu apa nggak, Coach? Apa? Pernapasannya. Pernafasan. Karena ketika orang merokok, dia menarik kan. Wah, ini Inhale, pasti kan? contohkan lagi. Iya, iya kan? Inhale kan? Nah, kemudian dia exhale. Iya, iya. Nah, itulah pernafasan sebenarnya. Cuma ya jangan pernafasannya pakai asap gitu loh. Iya, iya. Dia bilang, saya kan pernafasan itu 24 jam sehari kan, Coach. Iya, betul. Jadi dia rokoknya 24 jam sehari. Jangan dong. Makanya ketika orang merasa, aduh aku lagi suntuk nih, aduh aku lagi butuh ilham nih. Bentar, ngerokok dulu. Iya. Sebenarnya tidak perlu merokok, ya tinggal latih pernafasan aja. Ya, tahan, lepas, tarik, tahan. Nah, mudah-mudahan nanti Anda cering gitu. Bukan nanti setelah Anda sudah melakukan inhale dan exhale, maka yang terjadi akan tertidur. Ya, bisa jadi. Kenapa? Ya. Karena nyaman. Nyaman. Nah, bukannya ada juga yang mengatakan seperti ini, Coach. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, keluarkan lewat dari belakang. Enggak ya, Coach? Itu penonton kabur. Nah, aromanya tidak sedap. Iya, keluar aroma gas sulfur yang ada di sana. Tetapi ada istilah biologisnya. Kenapa ada. itu bisa buat menenangkan. Oke, Ya. apa itu? Jadi ketika kita menarik nafas, nah ini ada sesuatu yang menurut saya dari medis ya. Kalau misalnya Anda donor darah, kalau misalnya Anda dimasukkan jarum, apa yang dikatakan sama Tahan nafas, tarik nafas. tarik nafas ya kan? Sepanjang dari tarikan nafas kemudian dia akan suntik. Set gitu kan ya. Tetapi yang sebenarnya yang berlaku benar adalah saat orang dimasukkan jarum, orang membuang nafas. Kenapa? Nah, sistem di dalam tubuh kita ada namanya sarafnya, ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Saraf simpatik ini adalah saraf yang membuat orang tegang atau stres. Ya, membuat orang tegang atau stres ini jadi untuk meningkatkan kewaspadaan. Iya, iya. Makanya ketika tadi ya, ketika misalkan Anda menarik nafas dan membuang nafas, dan ini adalah pola yang dilakukan oleh di militer, Coach. Pola nafasnya adalah 4-7-8. Tarik nafas 4 hitungan, ya, kemudian tahan 7 hitungan, kemudian buang 8 hitungan. Di dalam waktu 1-3 menit, Anda pasti akan tertidur. Nah, jangan dilakukan sekarang, Coach. Jangan dong. Nah, jadi kenapa? Pada saat 4, orang tetap harus menarik nafas, kan? Orang tetap harus menarik nafas, kemudian dia tahan. Tahan itu tujuannya buat apa? Menyadari keberadaan dari nafas itu sendiri. Kemudian dia buang nafas 8 hitungan untuk mengaktifkan namanya saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik ini adalah saraf untuk ketenangan, rileks. Maka ketika Anda semakin banyak buang nafas, maka disitulah adanya ketenangan dan kelembutan. Jangan sekarang, Coach. Kita masih belum. Saya udah mulai tertidur nih. Iya, jadi saya belum menyampaikan tips dari saya sebelum Coach Doni ketiduran. Saya harus Tipsnya menyampaikan. apa? Ya. Aduh, jadi dianggap saya punya nggak bagus lagi ya. Oke, dan tips dari saya. Pertama adalah analisa ketakutan itu sendiri. Karena kebanyakan ketakutan itu tidak mempunyai dasar ataupun alasan yang jelas. Iya. Jadi sepanjang itu tidak ada dasar, ganti teater imajinasi Anda. Yang kedua, cari dasar ketakutan. Orang misalkan contoh begini, mungkin Coach Doni belum ada pengalaman di hipnoterapis ya, tapi kalau misalnya contoh begini, ada orang ya dia tidak suka dengan suaminya, ditanya kenapa dia tidak suka, nggak tahu ya. Iya, nggak suka aja gitu. Nggak suka, dia nggak suka jadi. Padahal suaminya. Iya, jadi suaminya jadi pas waktu Dia lagi lebih suka suami orang dong ya. enggak. Wah, bahaya. Lihat suami sendiri marah. Lihat suami tetangga Iya, happy jadi gitu dia kan. merasa kok saya tidak punya getaran-getaran apa lagi gitu ya pada suaminya. Nah, akhirnya dia mau cerai, ya kan? Nah, bukan berarti cerai tidak boleh atau misalnya kayak gimana ya. Saya tidak mendukung salah satunya juga. Tetapi yang ingin saya ceritakan akhirnya dua orang ini dibawa ke mediasi, tidak bisa ketemu. Pergilah mereka ke hipnoterapis. Hipnoterapis untuk dicari dasar dari Hipnoterapisnya Coach Roni lagi. Iya, dasar dari ketakutan itu sendiri. Dibawalah dia ke masa lalu, tepatnya pada saat dia usia 5 tahun ternyata. Oh, masih kecil. Iya, usia 5 tahun. Dan kenapa dia tidak suka? Dia, waktu lagi dia berkata-kata, dia lagi 5 tahun nih, dia berkata-kata, saya ada lagi di pojokan, dia lagi menangis. Kemudian apa yang terjadi di sana? Dia melihat sosok bapaknya. Sosok bapaknya lagi ngapain? Lagi menunjuk dia yang lagi duduk di bawah, atau dia berjongkok di bawah, dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Lagi disitu marahin dia. Lagi marahin dia.
Dan ternyata apa yang terjadi? Trauma ya? Iya, trauma, dan itu dibawa. Dia Alam bawah lupa, sadarnya dia udah. lupa sama sekali tentang apapun yang dikatakan dari si ayahnya ini. Yang dia ingat adalah gerakannya. Maka hati-hati di dalam membuat namanya suatu gerakan. Apa yang terjadi? Ternyata suaminya ini ketika dia memang berkata-kata dengan kami pun, akhirnya Selalu dia suka begini. menggunakan telunjuk. Pointing finger. Ya, akhirnya itulah yang sebenarnya tidak disukai. Itu jadi trigger, membuka lagi. Iya. Kita kalau mengubah kebiasaan orang kan agak susah ya, Coach, Betul, ya. ya. Jadi kita nggak bisa, Pak, tolong jangan ini, telunjuk jangan main lagi. Nggak bisa. Orang tersebut juga tidak mau kan. Jadi apa yang dilakukan sama kita adalah melakukan perdamaian dengan masa lalu. Oh, ada lagunya loh. Perdamaian. Sama angkatannya. Ya, jadi ketika dia melakukan namanya forgiveness di sana, akhirnya dia bisa damai dengan suaminya dan tidak ada rasa tidak suka lagi. Memaafkan. Jadi luar biasa loh, kekuatan dari bahasa nonverbal itu diingat seseorang bahkan sampai dia melupakan esensi dari kata-katanya. Betul. Sebenarnya memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Luar biasa. Sudah maafkan Coach Roni. Semua yang diperbuat dan yang akan diperbuat. Waduh. Yang ketiga dulu deh. Yang ketiga. Buat opsi jalan keluar ya. Walaupun di belakang saya belum berubah layarnya, tetapi saya beritahu yang ketiga itu adalah buat cari opsi jalan keluar. Jalan keluar dengan cara saya memberitahu bahwa yang ketiga itu adalah ini. Ya. Jadi jalan keluar itu tidak boleh satu, Coach. Oh, ada banyak ya? Iya, kenapa tidak boleh satu? Ya, karena manusia itu tidak suka dipaksa dan diarahkan. Ketika Anda membuat suatu opsi, orang akan merasa free will mereka digunakan. Maka walaupun Anda ingin membuat sesuatu arahan, maka Anda harus buat opsi. Yang berikut adalah jalankan dengan tindakan. Action. Jangan omdo. Benar itu kata Pak Prabowo. Apa tuh? Jangan cuma omon-omon. Oh iya, harus benar. action. Iya, hidup Setuju. Bobby. Kucing paling terkenal di Indonesia itu Bobby. Nah, Anda pengen tahu kisah-kisah selanjutnya dari ini dan masih banyak lagi yang akan kita diskusikan. Tapi tolong ya Coach ya, nanti diundang lagi masih oke kan? Oh ya harus dong. Karena kita mau sudahi ini. Iya. Kalau sampai orang lain yang duduk di sini, saya obrak-abrik nanti. Wah, ngeri. Enggak. Tetap dari Coach Sony juga kok. Nah, makanya pemirsa, Anda harus selalu saksikan program Beken ini. Karena program Beken ini akan selalu menampilkan strategi bisnis dan komunikasi. Baik bisnis yang baru didirikan, yang sedang berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga, Coach. Thank Sudah you, datang. Coach. Jangan lupa selalu yel-yel yang ini ya. Siap. Just this juice. Mantap ini. Di terakhir juga ada yel-yel. Apa lagi? Cukup. Buat nanti. Oke, pemirsa, sampai di sini perjumpaan dari kita. Nah, saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.